kalian pekerja penerima upah, kalian akan menjadi peserta dengan didaftarkan oleh pemberi kerja. Kalian harus mendaftarkan diri kalian sendiri dan anggota keluarga kalian untuk menjadi peserta JKN. Kalian bisa cek di MPP kota atau kabupaten masing-masing apakah ada BPJS Kesehatan di MPP itu. Nah, satu lagi, ini ada layanan terbaru yang sedang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Keliling ini bentuknya berupa mobil. Jadi kita ada mobil BPJS Keliling yang ada branding BPJS-nya. Halo, kembali lagi ketemu aku Tania di podcast Pojokin, podcast JKN Mojokerto Jombang Terkini. Sekarang kita udah di episode 3. Bahas apa ya di episode 3 ini? Setelah di episode 1 kita bahas tentang sejarah, episode 2 kita bahas tentang jenis-jenis peserta di JKN. Sekarang gimana kita harus bahas gimana caranya jadi peserta JKN. Oke, gini caranya. Sebelum aku lanjut jelasin apa aja, gimana aja kalian bisa daftar jadi program JKN, jangan lupa subscribe dulu. Subscribe, jangan lupa. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma, sama juga dengan banyak cara menjadi peserta JKN. Jadi memang sekali lagi aku ingetin, menjadi peserta JKN itu wajib ya buat kita sebagai warga negara Indonesia. Karena banyak untungnya, dan untuk mewujudkan universal health coverage agar Indonesia dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di negara Indonesia ini. Nah, cara-caranya adalah pertama, karena kalian sudah tahu di episode 2 kita jenis-jenis peserta JKN. Yang pertama itu adalah peserta pekerja penerima upah. Jadi pastinya kalau kalian pekerja penerima upah, kalian akan menjadi peserta dengan didaftarkan oleh pemberi kerja kalian. Jadi misalnya kalian itu adalah PNS, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan pegawai swasta, itu kalian akan didaftarkan oleh pemberi kerja kalian. Misalnya kalian PNS, itu berarti didaftarkan oleh PIC, satuan kerja masing-masing. Begitu pula dengan yang swasta atau BUMN akan didaftarkan oleh HRD atau biasa bisa juga disebut dengan bidang umum atau bagian SDM untuk mendaftarkan diri kalian menjadi peserta JKN kepada BPJS Kesehatan. Nah, untuk kalian yang bukan pekerja, berarti kalian masuk ke dalam segmen kepesertaan yang lainnya, yaitu pekerja bukan penerima upah alias PBPU atau pekerja mandiri atau malah bukan pekerja. Itu artinya kalian harus mendaftarkan diri kalian sendiri untuk menjadi peserta JKN ke BPJS Kesehatan. Gimana, apa aja yang bisa menjadi kanal-kanal pendaftaran untuk kalian? Nah, yang pertama, secara paling konvensional, kalian bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, dan di sana akan dilayani oleh petugas BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan diri kalian dengan mengisi data-data untuk menjadi peserta peserta JKN. Nah, selanjutnya kalian bisa juga yang mager keluar rumah, mager ke kantor BPJS, kalian bisa cek aja dari HP kalian dan download aplikasi mobile JKN, lalu pilih fitur untuk pendaftaran peserta. Nah, untuk kalian yang mungkin HP-nya tidak support dengan aplikasi atau ada alasan lainnya, maka kalian juga bisa lewat HP lagi nih, nggak perlu jauh-jauh ke kantor, kalian bisa mendaftarkan diri melalui WhatsApp. Nah, ini adalah WhatsApp nasional BPJS Kesehatan yang kita sebut dengan Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Di Pandawa ini berbagai layanan administrasi bisa dilakukan. Salah satunya adalah melakukan pendaftaran. Kalian tinggal ketik aja "Hai Pandawa" gitu ya, dan kirim ke nomor 08118165 itu nomor WhatsApp Pandawa. Nanti akan diarahkan ke customer service online kita yang akan menjawab pesan kalian. Nanti akan ada pilihannya untuk administrasi dan sebagainya. Kalian pilih yang untuk pendaftaran baru.
Untuk yang juga lebih suka telepon nih daripada chattingan ya kan, kalian bisa hubungi call center kita, call center BPJS Kesehatan, yaitu 165. Cukup dari handphone kalian ketik 165 lalu telepon, nanti akan ada operator yang akan menjawab kebutuhan kalian, termasuk untuk mendaftar menjadi peserta JKN. Datang ke kantor udah, lewat HP udah, lewat aplikasi ataupun WhatsApp, kalian juga bisa daftar jadi peserta baru saat ada petugas BPJS keliling ke daerah kalian. Jadi kita ada BPJS ada program, yaitu BPJS keliling, yang mana petugas BPJS mendatangi kota-kota atau desa-desa yang tidak terjangkau atau yang jauh dari kantor BPJS Kesehatan. Di situ kalian bisa mendapatkan pelayanan administrasi maupun informasi. Nah, di situ pula kalian bisa mendaftarkan diri kalian menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, BPJS keliling ini bentuknya berupa mobil. Jadi kita ada mobil BPJS keliling yang ada branding BPJS-nya. Jadi kalau kalian lihat di daerah kalian, bisa langsung didatengin dan meminta informasi ataupun administrasi apapun ke petugas-petugas yang ada di mobil tersebut. Nah, satu lagi, ini ada layanan terbaru yang sedang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan Online. Sementara aku spill sedikit ya, ini sistemnya yaitu di setiap daerah atau desa saat ini akan ada PIC untuk mengumpulkan peserta-peserta, calon peserta yang belum menjadi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan melalui BPJS Online ini. Dan ini pelayanannya dengan media Zoom. Jadi nanti akan ada Zoom dengan petugas BPJS Kesehatan yang akan melayani apapun administrasi yang kalian tanyakan. Tapi ini kita masih dalam tahap uji coba. Jadi akan aku dijelaskan di sesi-sesi selanjutnya ketika kita sudah bagus dan matang dalam menjalankan BPJS Online. Jadi selain yang udah disediakan oleh BPJS sendiri, kita BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP di kabupaten atau kota masing-masing. Jadi kalau di daerah kalian ada Mall Pelayanan Publik, coba cek apakah ada BPJS Kesehatan yang turut hadir di situ. Jadi Mall Pelayanan Publik ini memang konsepnya mengumpulkan instansi-instansi yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di dalam satu tempat. Untuk di wilayah kantor cabang Mojokerto ini sendiri, kita ada di Kota Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Jadi di Kota Mojokerto sendiri ini ada MPP Kota Mojokerto yang ada di Gedung GMSC, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Untuk di Kabupaten Mojokerto ada EPP di Gedung Graha Manafaseva, itu di Jalan RA Basuni. Nah, untuk di Kabupaten Jombang, MPP-nya sendiri hadir di Dinas PTSP, yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, di situ ada juga di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Jombang. Nah, untuk teman-teman yang mungkin daerahnya, rumahnya lebih dekat ke MPP, kalian bisa cek di MPP kota atau kabupaten masing-masing apakah ada BPJS Kesehatan di MPP itu. Selain itu, kalau kalian ngurus di MPP, mungkin kan bisa dibarengin sama ngurus-ngurus administrasi lainnya. Jadi lebih memudahkan. Nah, dan aku juga mau ngingetin, kantor BPJS Kesehatan sendiri hari dan jam pelayanannya adalah Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 3 sore. Jadi kalian kalau mau datang ke kantor tidak bisa di hari Sabtu dan Minggu, mohon maaf. Dan selanjutnya kalau kalian WhatsApp ke Pandawa, itu juga akan dibalas di hari dan jam pelayanan, yaitu Senin sampai Jumat jam 8 sampai 3 sore. Tapi kalau kalian mau yang 24 jam membalas kalian, yaitu kalian bisa telepon ke Care Center 165, itu akan aktif selama 24 jam memberikan pelayanan.
Jadi sementara kalian yang belum terdaftar menjadi peserta JKN, kalian bisa melalui kanal-kanal layanan yang sudah aku sebutin tadi ya kan. Jadi yang pertama datang langsung ke kantor, yang kedua kalian bisa download aplikasi mobile JKN, yang ketiga kalian bisa chat melalui Pandawa WhatsApp, yang keempat kalian bisa hubungi care center, kalian juga bisa menunggu BPJS keliling, dan bisa juga ke MPP. Sudah ada 6 kanal untuk melayani pendaftaran baru peserta JKN. Jadi tunggu apa lagi, nggak ada alasan susah buat daftar menjadi peserta JKN. Oke, jangan lupa subscribe channel aku. Aku ingetin lagi karena kalian bisa dapat informasi-informasi yang penting tentang program JKN. See you and bye-bye.